Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Ibu. Baik ya? Ya, bersemangat sekali ya anak-anak Ibu pagi ini. Baik, Nak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta Nak Putri untuk membuka kelasnya. Silakan, Nak. Baik, sebelumnya ngaturang pengajari Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan ke Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Nak. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir ya hari ini? Semua hadir. Hadir semua ya. Ya, bagus. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan marilah kita mulai. Jadi sebelum kita mulai, anak-anak ada yang masih ingat kita membahas apa minggu lalu? Membahas Genesis, Ibu. Ya, ternyata Novi masih ingat ya. Coba Ibu tanya lagi sama anak kita. Kira-kira masih ingat nggak ya? Apa itu gametogenesis, Nak? Lupa, Ibu. Lupa ya? Iya, coba nanti dibuka lagi buku catatannya ya. Anak yang lain ada yang bisa? Coba Ibu tanya pada Nak Andi. Bagaimana, Nak? Mohon izin. Ya, silakan, Nak. Halo, Nak Andi. Oh ya. Baik, Ibu. Jadi, gametogenesis adalah proses pembentukan gamet yang terdiri dari spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma, dan oogenesis, yaitu pembentukan ovum. Iya, iya, bagus sekali, Nak Andi. Jadi, silakan ya anak-anak yang lain dibaca-baca lagi catatannya. Oh iya, kemarin Ibu juga sudah share materi di WA Group. Apakah sudah sempat dipelajari, Nak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, ya, good ya. Jadi sekarang mari kita diskusi bersama. Nah, Nak, di sini Ibu membawa sebutir telur ayam. Kira-kira anak-anak ada yang tahu kita akan membahas apa hari ini terkait dengan telur ayam? Bagaimana, Nak? Mohon izin, Ibu. Iya, silakan, Nak Liza. Mungkin kita akan membahas tentang ovum, Bu. Iya, Nak Liza, betul sekali. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan ovum. Nah, telur ini kita anggap sebagai sel telur atau ovum yang berada di dalam rahim atau ovarium. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih, Nak. Bagi anak perempuan nih khususnya. Pernahkah kalian ketika tidur dan setelah terbangun mendapati kasur kalian itu penuh darah? Atau ketika kalian di sekolah melakukan aktivitas lainnya, tiba-tiba ada hal yang tidak mengenakan? Mohon maaf, misalnya seperti ada darah di rok kalian itu. Ada yang bisa nggak mengutarakan? Yang ingin mengutarakan? Saya sering kali, Bu. Ya, Anak Putri. Jadi kalau gitu kan di sekolah itu rasanya itu ya tentu malu, Ibu. Tapi kalau di rumah itu menurut saya tidak masalah sih, Bu. Tapi kalau misalkan di sekolah itu saya malu, Bu. Iya, pasti ya, Nak. Karena tiba-tiba gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengantisipasi agar tidak terjadi hal tersebut? Ada yang tahu, Nak? Dengan mempelajari siklus menstruasi, Bu.
Iya, anak Gita, tepat sekali ya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti, setelah melakukan diskusi dan studi literatur, Ibu harapkan anak-anak dapat menjelaskan siklus menstruasi dengan baik. Nah, silakan Nak disiapkan dulu buku catatannya, disiapkan posisi belajar yang nyaman. Jadi kembali lagi nih Nak, kepada si telur. Nah, anggap saja si telur ini yang ada di dalam ovarium. Saat terjadi ovulasi, ada dua kemungkinan peristiwa yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, ovum ini akan dibuahi oleh sel sperma. Itu disebut dengan apa, Nak? Fertilisasi, Bu. Iya, fertilisasi. Betul sekali, Nak Ovi. Terus ada kemungkinan yang kedua. Jika sel telur ini tidak dibuahi, maka wanita tersebut akan mengalami pendarahan. Nah, itu disebut apa, Nak? Ada yang tahu? Siapa nih ya? Nak Andi? Tahu, Nak? Oh, sepertinya Nak Andi gangguan sinyal. Coba Ibu minta Nak Gita. Mohon izin menjawab, Ibu. Iya. Mungkin menstruasi, Bu. Iya, betul sekali, Nak Gita. Jadi itu adalah menstruasi. Nah, menstruasi itu adalah pendarahan secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai dengan pelepasan endometrium atau lapisan yang terdapat di dalam rahim. Nah, menstruasi itu terjadi jika ovum atau sel telur itu tidak dibuahi oleh sperma. Oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Nah, kita akan membahas mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini secara umum dibagi menjadi 4 fase. Apakah ada yang tahu fase apa saja itu? Ayo. Belum mungkin ya? Nah, jadi ada 4 fase dalam menstruasi. Ada yang pertama itu ada fase menstruasi, ada fase praovulasi, ada fase ovulasi, dan ada fase pasca ovulasi. Nah, karena tadi anak-anak bilang sudah membaca materi yang Ibu kirimkan kemarin, sepertinya anak bisa menjelaskan masing-masing fase dalam menstruasi ini ya. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan tentang fase menstruasi? Ayo. Ayo, siapa yang mau? Nanti Ibu berikan hadiah. Saya Ibu. Iya, silakan Ovi. Nah, jadi fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron ini menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau disebut dengan endometrium. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan juga melurus sehingga dindingnya juga akan menjadi menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi. Pada umumnya proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari atau lebih dengan rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak 50 ml. Sekian Ibu. Ya, bagus sekali Nak Ovia, sudah lengkap penjelasannya. Nah, fase yang kedua itu ada fase praovulasi. Ayo, siapa yang bisa? Mohon izin Ibu. Iya, silakan Nak Febri. Jadi pada fase praovulasi atau akhir siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis
mengeluarkan atau follicle stimulation hormone atau FSH. Nah, adanya FSH merangsang primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut folikel degrad dengan ovum di dalamnya. Nah, selama pertumbuhannya, folikel juga melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali ke sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau endometrium. Proses pembentukan kembali tersebut disebut dengan proliferasi. Sekian, Ibu. Iya, terima kasih Nak Febri. Bagus sekali ya. Nah, sekarang fase yang ketiga itu adalah fase ovulasi. Siapa anak-anak yang bisa menjelaskan? Silakan. Mohon izin Ibu. Iya, silakan Nak Andi. Halo, Nak Andi. Oh, sepertinya Nak Andi keluar ya karena terkendala sinyal mungkin ya. Anak yang lain ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan fase ovulasi? Ada yang bisa? Saya Ibu. Iya, silakan Nak Gita. Jadi pada saat mendekati fase ovulasi tersebut terjadi perubahan produksi hormon estrogen selama fase hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Nah, turunnya konsentrasi FSH ini menyebabkan hipofisis melepaskan LH atau luteinizing hormon yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel degraf. Nah, kondisi tersebut disebut dengan ovulasi, yaitu saat terjadinya pelepasan oosit sekunder dari folikel degraf dan siap dibuahi oleh sperma. Nah, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Sebelumnya saya mohon maaf mematikan kamera Ibu karena terkendala sinyal. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Nak Gita. Tidak apa-apa ya. Sudah bagus sekali jawabannya, sudah lengkap ya. Terima kasih. Sekarang fase yang terakhir itu adalah fase praovulasi. Siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan? Mohon izin, Ibu. Ya, silakan Nak Siska. Pada fase pasca ovulasi, folikel degraf yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi corpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun corpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel degraf. Progesteron mendukung kerja estrogen dengan menebalkan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Proses pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai ke-28. Sekian, Ibu. Iya, bagus sekali. Terima kasih Nak Siska. Bagus sekali semua anak-anak Ibu sudah mau berbicara ya. Bagus ya. Jadi benar penjelasan teman-teman kalian tadi mengenai fase dalam siklus menstruasi. Oleh karena itu biasanya perempuan mengalami menstruasi setiap 28 hari sekali. Ada yang lebih, ada yang kurang juga mungkin. Nah, baik sampai sini bisa dipahami nak atau mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oh, mohon izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Nak Putri. Jadi, saya sering mengalami menstruasi yang tidak teratur, Ibu. Apakah itu ada hubungannya dengan siklus menstruasi ya, Ibu? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus sekali, Nak Putri ya. Jadi memang benar, Nak. Nah, sebelum Ibu jawab,
Apakah ada anak-anak lain yang ingin menjawab pertanyaan dari Putri? Silakan. Belum mungkin ya. Ya, jadi tidak apa, Ibu akan jawab langsung. Benar sekali, Nak. Untuk usia anak Putri saat ini yang bisa dibilang usia remaja, itu memang terkadang terjadi ketidakteraturan periode menstruasi. Bisa saja lebih maju, bisa saja jauh telat, seperti itu kan. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya adanya stres, kecemasan yang berlebih, nutrisi yang kurang, aktivitas olahraga atau aktivitas fisik yang berlebih, berat badan yang tidak teratur, misalnya terlalu kurus atau terlalu obesitas, seperti itu. Dan hal-hal tersebutlah yang akan mengganggu setiap fase dalam siklus menstruasi, sehingga menstruasinya menjadi tidak teratur waktunya. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih juga, Nak. Baiklah, Nak. Karena waktunya sudah mau habis, jika memang masih ada pertanyaan, silakan di-list dan dikirimkan di WA Group ya. Sekarang Ibu minta salah satu dari anak untuk merangkum pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa, Nak? Sebelum Ibu tunjuk. Mohon izin Ibu. Iya, silakan. Nah, Andi. Jadi hari ini kita mempelajari tentang siklus menstruasi. Nah, menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai dengan pelepasan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Menstruasi terjadi jika ovum atau sel telur itu tidak dibuahi oleh sperma. Oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Ada 4 fase utama dalam menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Umumnya menstruasi terjadi pada periode 24 hari sekali. Sekian Ibu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Iya, terima kasih, Nak Andi. Bagus sekali ya, sudah lengkap tadi simpulan dari Nak Andi. Namun perlu digarisbawahi, Nak, bahwa pada siklus menstruasi ini ada beberapa hormon yang terlibat dalam prosesnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi saat fase siklus menstruasi, jika hormon ini tidak bekerja dengan baik, makanya pasti ada beberapa gangguan di dalam siklus menstruasi. Itu saja yang Ibu perlu garis bawahi sedikit ya. Paham, Nak? Bagaimana? Paham Ibu. Paham ya. Yang lain sudah paham? Sudah ya? Ya, baik, karena semua sudah paham, Ibu akan mengirimkan tes kecil di WA Group untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman anak mengenai siklus menstruasi. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan kembali. Paling lambat itu nanti ya, Nak, jam 7 malam. Bisa, Nak? Bisa Ibu. Bisa ya? Ya, bagus. Nah, baik, untuk materi hari ini sudah. Untuk materi minggu depan, silakan nanti kalian pelajari tentang proses kelahiran, laktasi, dan gangguan pada sistem reproduksi. Nanti Ibu akan kirimkan materinya, dan anak juga bisa mengakses literatur lain di internet ya, untuk menambah wawasan anak. Bisa, Nak, ya? Ya? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Iya. Bisa Ibu. Iya, baik. Nah, oh ya, Nah, Ibu lupa. Tadi Ibu bilang akan beri hadiah jika anak sudah mau aktif ya dalam pembelajaran. Nah, hadiahnya itu adalah
Untuk topik dari sistem reproduksi ini, kita tidak akan ada ulangan ya. Nanti setelah selesai topik ini, kita akan langsung membahas ke topik selanjutnya. Bagaimana, Nak? Mau seperti itu? Halo? Hai Bu. Ya. Iya, bagus ya. Jadi kita tidak akan ada ulangan. Nah, baik Nak, karena agenda pembelajaran kita sudah selesai semua, mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih sekali karena anak sudah bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran ya. Bagus sekali, dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Lebih banyak membaca dan jika memang ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA group. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Baik Nak, silakan diakhiri kelasnya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita dengan berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di persilakan. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Om. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Nak semua. Ibu mau izin untuk live ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, sekian penampilan saya tentang keterampilan membuka dan menutup. Jika teman-teman ada yang memberikan komentar dan saran, saya persilakan. Baik, mohon izin Arina untuk memberikan komentar. Iya, Putri. Baik, untuk yang pertama terkait waktu, jadi yang tercatat itu di saya waktunya kurang lebih 20 menit, jadi lebih 5 menit. Jadi itu lumayan karena memang topik bahasanya itu juga dari tadi juga memang lumayan padat. Mungkin nanti bisa untuk tujuan pembelajarannya itu di cut atau dikurangi agar nanti bisa maksimal 15 menit. Kemudian untuk yang kedua itu dari basic atau komponen suara, kemudian kejelasan suara dan intonasi itu sudah baik, sudah mulai ada warna suara juga sudah ada, kemudian penekanannya itu juga sudah jelas. Kemudian jadi saya masuk ke komponen dari keterampilan. Untuk yang pertama itu menarik perhatian siswa, tadi juga di awal sudah diberikan membawa telur. Jadi itu memang kalau misalkan kan saya sebagai murid itu jadi tidak ada pikiran untuk ada bahasan tentang menstruasi atau hukum. Jadi saya malah lebih berpikir ke pembahasannya itu mengenai makanan, karena memang yang dibawa itu adalah telur. Tapi itu memang untuk menarik perhatian siswa untuk bisa fokus dalam pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua menimbulkan motivasi juga tadi sudah dengan menanyakan fenomena-fenomena yang memang siswa pernah alami, kemudian memberikan acuan dengan memberikan tujuan pembelajaran, memberitahu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian membuat kaitannya itu juga sudah tadi memberikan fenomena-fenomena yang memang siswa sudah dialami. Kemudian untuk menutup pembelajaran itu tadi, tadi juga di awal sudah disinggung sedikit tentang pembahasan yang minggu lalu. Kemudian untuk menutupnya itu juga tadi ada menyuruh salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Kemudian tadi juga ada kesepakatan untuk tidak ada evaluasi, tapi diberikan tes atau tugas. Kemudian ada juga informasi untuk kegiatan selanjutnya itu juga sudah disinggung. Jadi untuk keterampilannya itu sebagian besar atau secara keseluruhan sudah sangat baik untuk Lina, namun di waktunya itu lebih lumayan banyak. Jadi mungkin nanti tujuan pembelajaran itu bisa
sedikit kan gitu. Sekian dari saya, terima kasih Rina. Ya, terima kasih banyak Putri atas komentar dan masukannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada masukan atau sudah cukup? Cukup Rina. Cukup ya. Cukup. Ya, baik, sekian dari saya. Terima kasih.